Halo teman baca sekalian, apa kabar? Kembali lagi bersama channel Intrans Publishing. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Oke, kali ini kita bertemu untuk membahas satu hal yang berbeda dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jika sebelum-sebelumnya kita banyak berbicara tentang alur penerbitan buku, kemudian bagaimana hubungan antara penulis dengan penerbit. Kali ini kita akan membicarakan buku ya tidak hanya sebagai produk intelektual ya, tapi buku sebagai produk ekonomi. Dalam hal ini buku yang diperjualbelikan. Baik, teman-teman semua, sebagaimana yang kita ketahui dalam dunia buku ya, tidak hanya ada ekosistem intelektual tadi, tapi juga ada ekosistem ekonomi. Di sana ada penulis ya yang akan mendapatkan royalti dari tulisan-tulisan mereka, dari buku-buku mereka yang telah laku. Ada penerbit yang mendapatkan uang juga dari hasil penjualan buku. Ada toko buku atau distributor buku yang juga mendapatkan uang dari buku-buku yang dijualkan oleh mereka dari penerbit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang hal ini, yaitu tentang bagaimana dunia ekosistem ekonomi buku. Nah, dalam buku sebagai produk ekonomi, sebagaimana yang kita ketahui, hubungan tadi antara penulis, penerbit, dan distributor atau toko buku ya, biasanya buku diperjualbelikan itu melalui toko buku. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sebagaimana yang kita ketahui, mulai familiar masyarakat kita dengan penjualan buku online. Nah, atau penjualan daring atau toko online. Nah, dari penjualan buku online ini sebetulnya ada dua mekanisme yang cukup populer di kalangan para pedagang buku dan penerbit buku. Mekanisme itu adalah mekanisme penjualan buku melalui sistem reseller, dan yang kedua adalah penjualan buku melalui sistem dropshipper. Apa perbedaan antara reseller dan dropshipper? Kita mungkin sering mendengar tentang reseller. Reseller adalah seseorang menjual kembali produk tertentu ya. Nah, reseller biasanya membeli barang kepada, dalam hal ini buku ya, membeli buku ke toko buku atau langsung ke penerbit. Kemudian buku-buku itu dia jual kembali. Jadi dia membeli dulu, dia masukkan ke gudangnya sendiri, kemudian buku itu dia jual kembali. Tentu saja dengan harga yang berbeda dengan harga yang dia jual kepada pembeli. Nah, ada mekanisme baru yang sangat populer beberapa tahun terakhir, yaitu mekanisme dropshipper. Apa itu dropshipper? Apa perbedaannya dengan reseller? Dropshipper dia menjual kembali produk tertentu atau buku dalam hal ini, tetapi dia tidak perlu membeli terlebih dahulu buku tersebut ke toko buku atau ke penerbit resmi. Jadi dia hanya bermodalkan foto dari produk dan informasi dari produk yang akan dia jual. Biasanya dropshipper dilakukan paling banyak melalui penjualan daring atau online. Kenapa? Karena dia hanya butuh foto, informasi buku, dia upload di sosmed atau di marketplace, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian ketika ada pembeli, si pedagang buku, si dropshipper itu akan meneruskan informasi pesanan pembelian itu kepada penerbit, kemudian atau toko buku. Kemudian toko buku atau penerbitlah yang akan mengirimkan langsung kepada pembeli. Dalam hal ini, dropshipper tidak punya modal sama sekali untuk stok barang ke gudang mereka. Mereka hanya bermodalkan foto dan informasi produk. Oleh karenanya, teman baca sekalian, dropshipper dilakukan oleh banyak orang, oleh berbagai kalangan. Khususnya teman-teman mahasiswa yang sedang menjadi pemula dalam dunia bisnis atau sedang mencari usaha sampingan selain kuliah. Biasanya mereka sambilan menjadi dropshipper, entah itu kepada teman-teman sekolahnya di kampus ya,
ataupun melalui toko mereka sendiri di media sosial atau marketplace. Nah, in-transfer leasing dalam hal ini membuka kesempatan bagi teman-teman sekalian yang ingin bergabung bersama kami, terlibat dalam dunia perbukuan. Tentu saja maksud saya adalah ekosistem ekonominya. Entah teman-teman ingin menjadi reseller atau menjadi dropshipper. Kedua hal ini ada kelebihan dan kekurangan. Jika menjadi reseller, teman-teman akan memiliki stok barang, ya, memiliki stok barang dan teman-teman bebas, ya, akan menjual buku itu dengan harga berapapun. Kemudian saat pengiriman, teman-teman akan menyertakan souvenir apapun dalam kemasan kepada pembeli, ucapan selamat dan lain-lain. Itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena teman-teman memiliki barang dan teman-teman sendiri yang akan mengirimkan kepada pembeli. Berbeda dengan dropshipper. Dropshipper cenderung tidak memiliki keleluasaan lebih untuk mengemas barang atau menyertakan souvenir-souvenir kepada pembaca. Kenapa? Karena mereka tidak mengemas dan mengirim buku. Mereka hanya menjual, mendisplay produk di media sosial, di marketplace, dan lain-lain. Tapi keuntungannya adalah reseller membutuhkan modal awal bagi teman-teman untuk stok barang. Tapi dropshipper tidak membutuhkan modal, membutuhkan hanya keahlian teman-teman untuk mendisplay barang di media sosial ataupun di marketplace. Jadi silakan, pilihan ada pada teman-teman. Jika ingin bergabung, bisa menjadi reseller, bisa juga menjadi dropshipper. Terima kasih, sampai bertemu di sesi selanjutnya.